Saya Fania Marcella Asirait, MBG, Barang Publik atau Paksaan. Semangat pagi rekan-rekan, belakangan ini program Makan Bergizi Gratis atau MBG sedang menjadi epicentrum diskusi nasional di sektor pelayanan publik Indonesia. Banyak yang mengira karena program ini dibiayai oleh negara dan ditujukan untuk masyarakat luas, maka MBG otomatis berstatus sebagai public goods atau barang publik. Tapi benarkah demikian secara teoritis? Jawabannya tidak sepenuhnya. Sekarang mari kita uji karakteristiknya menurut teori Safas dan Paul Samuelson. Jika anak A memakan seporsi makanan gratis tersebut, apakah porsi untuk anak B berkurang? Ya, berkurang. Artinya, terjadi tingkat persaingan konsumsi atau rivalry yang tinggi. Lalu, bisakah kita sasaran tidak akan mendapatkan makanan tersebut, yang berarti ia bersifat excludable. Berdasarkan kalkulasi ekonomi ini, makanan jelas merupakan private goods atau barang privat, bukan public goods. Namun, melalui intervensi negara, barang privat ini dipaksa bertransformasi menjadi merit goods atau worthy goods, yaitu barang privat yang dianggap sangat penting secara sosial sehingga negara wajib menyediakannya. Masalahnya, ketika barang privat didistribusikan secara massal oleh birokrasi, muncul tantangan supply side yang masif. Mulai dari ketidaktepatan sasaran, inefisiensi anggaran, hingga ancaman moral hazard jika pengawasan rantai pasok lemah. Kita tidak bisa menyamakan penyediaan makanan dengan penyediaan pertahanan nasional yang murni public goods. Pertanyaannya kalau kita bagi makanan di sekolah, di posyandu itu diberi nggak? Edukasi itu? Enggak. Ya, bahkan kalau ada orang yang nanya selalu dibungkam. Udah nggak usah banyak nanya, dikasih aja bagus, bersyukur kenapa? Next please. Menurut teori ekonomi neoklasik, barang publik idealnya memiliki dua sifat, yakni non-rivalry dan non-excludable. Namun juga menekankan satu karakteristik lainnya, yaitu rejectability, sebuah kondisi di mana individu tidak dapat menolak untuk menerima manfaat atau dampak dari suatu pelayanan meskipun mereka tidak menginginkannya. Disinilah letak ironi MBG di Indonesia. Kebijakan ini tidak lahir murni dari public choice atau pilihan bebas rasional masyarakat bawah, melainkan dari kalkulasi rasional elit politik. Berdasarkan teori public choice, para aktor kebijakan cenderung mengeluarkan kebijakan demi memaksimalkan utilitas mereka sendiri, mulai dari stabilitas kekuasaan, legitimasi, hingga peningkatan elektabilitas. Dengan tameng wacana pemerintah paling tahu kebutuhan negaranya, negara mendesain program ini secara terpusat atau paternalistik. Akibatnya, masyarakat berada pada posisi pasrah, tidak punya pilihan alternatif, tidak bisa menolak, dan terpaksa menerima program ini apa adanya. Parahnya lagi, muncul penolakan warga terkait eksternalitas negatif operasional yang enggan mereka tanggung. Warga memang senang anak-anaknya diberi makan gratis, namun mereka menolak jika lingkungan sekitar rumah atau sekolah mereka menjadi kotor atau penuh sampah kemasan MBG, atau jalanan mereka menjadi macet akibat hilir mudik mobil logistik penyuplai setiap pagi. Warga ingin manfaatnya, tapi emoh menanggung eksternalitas negatifnya. Mengingat MBG secara hakiki adalah private goods yang di-upgrade menjadi merit goods, pemerintah tidak boleh terjebak menggunakan model penyediaan government service konvensional di mana negara bertindak sebagai produsen sekaligus penyedia tunggal. Itu akan memicu pemborosan fiskal yang luar biasa. Masalah terbesar saat ini adalah pemerintah terkesan malas mikir dengan langsung menyamaratakan eksekusi program ini secara serentak di seluruh wilayah Indonesia tanpa diferensiasi. Kebijakan publik yang waras tidak boleh berjalan di atas ruang hampa data. Berdasarkan perspektif kerangka kegagalan pasar, berikut ada 3 rekomendasi kebijakan strategis untuk optimalisasi pelayanan publik MBG di Indonesia. Pertama, menghentikan generalisasi kebijakan. Pemerintah harus menganalisis aspek demand side secara presisi, menggunakan data kemiskinan makro dan mikro dari BPS serta data kewilayahan dari Kemendagri, memetakan daerah mana yang benar-benar mengalami urgensi kerawanan pangan atau stunting tinggi. Program MBG dengan subsidi penuh harus difokuskan hanya pada zona merah kemiskinan tersebut.
Daerah yang relatif mandiri secara ekonomi tidak perlu dipaksakan menerima pasokan fisik makanan gratis, melainkan dialihkan ke program ketahanan pangan mandiri. Kedua, ubah pengaturan kelembagaan dengan menerapkan konsep institutional arrangement dari SAFAS. Pemerintah pusat dan daerah harus bergeser dari peran produser menjadi arranger atau penyelenggara. Produksi makanan tidak perlu lagi dilakukan oleh dapur-dapur umum milik birokrasi. Gunakan skema contracting out atau kemitraan dengan UMKM lokal dan koperasi desa sebagai produsen pihak ketiga. Negara cukup menetapkan SPM, standar pelayanan minimal, kandungan gizi, dan melakukan kualitas kontrol. Selain itu, untuk menekan risiko kebocoran anggaran dan memastikan konsep affordability dan equity, pemerintah bisa menggunakan sistem voucher. Seperti halnya Kartu Indonesia Sehat di sektor kesehatan, subsidi dialokasikan langsung kepada penerima manfaat berbentuk voucher digital yang hanya bisa ditukarkan dengan paket makanan bergizi di penyedia atau vendor yang telah terverifikasi. Model ini akan memberikan kepastian nilai ekonomi, sekaligus menghidupkan ekosistem pasar lokal. Ketiga, dalam hitung pengeluaran anggaran MBG, jangan hanya menggunakan kalkulasi akuntansi normal, tetapi menggunakan pendekatan shadow price atau harga bayangan. Intervensi negara pada MBG menciptakan eksternalitas positif jangka panjang berupa penurunan angka stunting dan peningkatan produktivitas generasi masa depan. Pemerintah harus melacak dampak ini pada konsumsi barang privat lainnya, seperti estimasi penurunan biaya jaminan kesehatan di masa depan untuk menjustifikasi tingkat subsidi optimal yang dikeluarkan APBN agar tidak mengalami pembengkakan anggaran nasional. Kesimpulannya, mendesain pelayanan publik yang inklusif tidak boleh mengorbankan hak pilihan masyarakat atas nama negara yang paling tahu. Mengelola merit goods sekelas MBG membutuhkan ketajaman analisa data yang mikro, bahkan bukan sekedar ambisi politik elit. Kebijakan ini tidak harus menabrak hakikat ekonomi dari barang itu sendiri. MBG secara alami adalah barang privat yang esensial, dan intervensi terbaik negara adalah mengatur arsitektur penyediaannya secara cerdas melalui kolaborasi dengan pasar. Ingat, MBG bukan sekedar makan bergizi gratis, tetapi pelayanan publik yang logis, berkeadilan, dan demokratis. Akhir kata, saya, Fania Marcella Asirait, dari mata kuliah Pelayanan Publik, kelas Magister Ilmu Administrasi, dosen Dr. Visnu Juwono, Profesor Dr. Amir Rahayu, dan Dr. Dian Kusumawardani. Terima kasih. Hari ini saja kita mengeluarkan 855 miliar sehari. Baru awal tahun. Baru awal tahun, ya. Jadi Badan Gizi untuk 12 hari saja sudah ngirim uang 9 triliun ke 19.188 SPG di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, tapi dari Sabang sampai Merauke.